Ya, Ibu lanjutkan. Tadi sampai pada lampiran ya. Nah, lampiran itu tadi ada lampiran yang harus ada itu tentunya apa lampiran yang harus ada? Yang harus ada. CV. KTP, Bu. Ya, ya. Nah, itu Fotokopi KTP, foto 2x4. Pada bagian itu adalah mencantumkan adanya riwayat pendidikan ya, riwayat pendidikan Anda. Bisa saja sampai pendidikan hanya dicantumkan adalah pendidikan terakhir. Nah, ini pada lampiran. Nah, pada penulisan lampiran itu di tepi ya sebelah kiri lurus dengan yang di atasnya. 1, 2, 3 dan selanjutnya. Ini pada lampiran. Nah, kemudian setelah lampiran itu pada bagian bawah ya salam penutup. Salam penutup itu bagaimana? Hormat saya. Jadi ya bukan hormat kami. Kalau hormat kami itu tentunya adalah mewakili suatu lembaga. Tapi kalau hormat saya itu adalah berarti pribadi atau individu. Hormat saya, tanda tangan, nama terang. Nah, jangan sekali-kali ketika Anda menulis surat lamaran pekerjaan itu menggunakan nama panggilan yang mungkin tidak dikenal. Nah, ini adalah sesuatu hal yang resmi, tentunya Anda mencantumkan nama yang lengkap, nama yang sebenarnya. Ini surat lamaran pekerjaan. Nah, ketika nanti suatu saat Anda menulis surat lamaran pekerjaan, Anda harus betul-betul mempelajari bagaimana cara menulis surat lamaran pekerjaan. Kalau kemarin Anda mungkin masih salah ya dalam menulis surat lamaran pekerjaan, nah usahakan pada saat nanti ketika Anda selesai menjadi seorang sarjana, nah Anda tidak mau tentunya menjadi seorang pengangguran. Ada yang pengen menjadi pengangguran? Anda sudah selesai kuliah, tentunya tidak ada yang pengen menjadi pengangguran. Nah, tentunya ingin cepat mendapatkan pekerjaan. Nah, ketika awal-awal Anda melamar di suatu instansi atau suatu rumah sakit, nah Anda tentunya adalah mencari pengalaman terlebih dahulu. Anda belum dikenal ya, sudah pasang tarif ya, gaji saya harus 5 juta misalnya ya. Nah, tentunya ya Anda cari pengalaman terlebih dahulu. Saya saja yang sudah 20 tahun ya, gajinya masih di bawah 5 juta. Nah, nanti mungkin 5 tahun ke depan Anda mungkin gajinya lebih tinggi dari saya ya. Karena Anda mungkin ya profesional. Nah, makanya gaji itu akan mengikuti keprofesionalan Anda nanti ya. Makanya pertama ya tentunya Anda cari pengalaman terlebih dahulu. Itu nanti ke depannya ya. Mudah-mudahan nanti Anda tepat waktu. Ya, 4 tahun tepat waktu. Nah, dalam kondisi seperti ini, Anda bisa belajar dengan baik. Yang penting apa? Dari pembelajaran online ini akan diketahui karakter seseorang. Yang pertama, itu karakter disiplin. Karakter disiplin itu bisa dilihat dari ketepatan Anda, misalnya mengerjakan tugas itu juga disiplin, kemudian tanggung jawab. Ini tentang surat lamaran pekerjaan. Nah, suatu saat ketika nanti Anda menjadi seorang atasan, ya, nah Anda berhak di sini membalas surat lamaran pekerjaan. Ya. Awalnya Anda melamar pekerjaan, kemudian
5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan Anda menjadi seorang atasan ya. Nah, mendapatkan surat lamaran pekerjaan ini seharusnya seyogyanya Anda membalas surat lamaran pekerjaan. Jadi jangan dibiarkan begitu saja ya. Nah, dibuang ya. Ya Anda beri balasan. Apakah balasan itu berupa penolakan atau panggilan. Kalau berupa penolakan pun juga ada etikanya. Tidak boleh Anda memberikan balasan penolakan. Anda mengatakan secara langsung, misalnya surat lamaran Anda saya tolak karena Anda tidak mempunyai keterampilan apapun misalnya. Nah ini tentunya akan menyakitkan hati yang melamar pekerjaan. Ini sebagai pembelajaran kalian nanti ya. Anda nanti ketika Anda menjadi seorang pejabat atau seorang yang duduk di atas itu harus seperti itu. Bagaimana jawaban saya, Saudara Farid? Anda puas? Silakan kalau Siap, Anda Bu. tidak puas bisa Siap, Bu. menanggapi. Ya. Ya, terima kasih. Ya, mudah-mudahan nanti Anda bisa menulis surat lamaran pekerjaan dengan baik. Karena pertama dilihat adalah awal dari surat lamaran pekerjaan. Nah, selanjutnya nanti itu setelah Anda diterima, nah mungkin ada tingkatan-tingkatan, ada proses-proses yang harus Anda lalui. Ya, untuk surat menyurat kita melangkah pada karangan ilmiah. Ya, karena ini yang wajib Anda harus melalui karya ilmiah, ya, penulisan skripsi itu sebagai salah satu jenis karya ilmiah. Kalau makalah ini merupakan makanan sehari-hari mahasiswa. Betul tidak? Anda semester 1 sudah Anda dituntut membuat makalah tidak? Ya, Bu. Ya. Ya. Semester 1, pokoknya setiap semester pasti Anda menjumpai membuat makalah. Nah, ketika Anda membuat makalah, yang pertama ini Anda harus melewati beberapa tahap, ya, step by step. Dari tahap pra-penulisan, tahap penulisan, tahap revisi. Dari 3 tahap ini, tahap yang sangat berat adalah tahap revisi. Mengapa tahap yang sangat berat? Karena di sini pada tahap revisi ini kita diuji. Ketika nanti Anda mengerjakan skripsi, nah Anda melewati tahap revisi. Anda diuji betul-betul mental Anda, ya. Bagaimana perlakuan yang Anda terima, ya Anda harus semangat, ya. Jangan mudah putus asa. Ya, Anda jangan kalah dengan saya yang sudah tua ya. Ketika saya menempuh pendidikan S2, punya anak kecil, tapi semangatnya tinggi. Ya, ketika menulis tesis ini sudah hampir selesai, harus diganti. Nah, bagaimana ya? Nah, walaupun dalam keputusasaan itu ada semangat ya, ada semangat untuk selesai karena motivasinya banyak ya. Nah, motivasinya misalnya keluarga ya, itu yang utama dari keluarga, pengen selesai, cepat selesai. Anda pun juga seperti itu, yang muda ya. Nah, yang muda juga tidak kalah semangatnya, harus selesai tepat pada waktunya. Syukur nanti ada kelas akselerasi ya, percepatan Anda bisa 3,5 selesai ya, 3,5 tahun, mudah-mudahan seperti itu. Nah, pada tahap pra-penulisan. Tahap penulisan ini Anda harus bertanya kepada diri Anda sendiri. Awalnya harus bertanya, kira-kira topik yang saya tulis nanti menarik tidak? Ya. Menarik bagi orang lain, menarik
bagi diri Anda ya. Nah, kalau sesuatu yang menarik itu pasti ada rasa apa? Rasa ingin cepat selesai, rasa ingin cepat menyelesaikan. Itu. Jadi Anda harus tertarik dulu. Anda masuk ke Universitas Harapan Bangsa. Awalnya mungkin Anda dipaksa oleh orang tua. Tapi kalau Anda sudah melangkah di situ, nah Anda harus betul-betul totalitas ya. Nah, totalitas Anda niati betul-betul, nah Anda harus selesai tepat pada waktunya. Karena motivasinya banyak, salah satunya adalah motivasi dari orang tua. Anda sebagai salah satu kebanggaan dari orang tua. Karena tidak ada sesuatu yang berharga ya kecuali anak yang sukses, anak yang soleh, yang solehah. Kadang-kadang orang tua itu cenderung cenderung sombong ya. Nah, kalau punya anak belum ditanya sudah bercerita. Anak saya itu kuliah di Universitas Harapan Bangsa, IPK-nya hampir 4 misalnya. Nah, ini pada tahap pra-penulisan. Jadi Anda harus betul-betul bertanya kepada diri Anda mampu tidak setelah itu. Nah, Anda harus mengetahui juga kira-kira data yang diperoleh nanti sulit tidak untuk diperoleh. Ya. Kalau misalnya buku-bukunya sulit, mengapa Anda mengupas topik seperti itu? Ini yang akan menghambat terselesainya penulisan karya ilmiah. Jadi Anda harus mengumpulkan data-datanya dulu, sudah terkumpul, makanya mulai dari sekarang ya. Anda nanti ke depannya itu akan menulis skripsi tentang apa. Nah, Anda mulai dari sekarang. Anda baca sesuatu salah satu buku. Nah, ada sesuatu yang menarik, Anda tulis. Anda tulis secara lengkap daftar pustakanya. Dari nama pengarangnya, judul bukunya, tahun terbitnya, kota terbitnya, penerbitnya, halaman berapa, kemudian kata demi kata Anda tuliskan, itu nanti akan terkumpul, satu saat Anda butuhkan, Anda tinggal mengambil. Ada beberapa yang sudah saya lihat itu pada artikel ilmiah, hampir sebagian sudah betul ya, hampir ya. Nah, tapi pada penulisan Anda itu ada yang belum terlihat penggunaan kutipan. Ya, bahkan hampir semuanya itu belum terlihat adanya penggunaan kutipan. Tapi ketika pada bagian akhir daftar pustaka ada sederetan buku. Ada sederetan buku yang Anda gunakan. Tapi pada bagian isi itu hanya ada 1-2 yang sudah menggunakan kutipan. Undang-undang nomor berapa? Ya pada daftar pustaka ya ada bunyi undang-undangnya. Itu pada artikel ilmiah. Jadi silakan Anda padukan materi yang sudah Anda peroleh, ya Anda padukan menjadi satu tugas artikel ilmiah yang betul-betul utuh, yang betul-betul sesuai dengan harapan, ya, sesuai dengan aturan yang ada. Anda mempelajari ejaan yang disempurnakan, ya Anda terapkan pada saat Anda menulis. Karena mahasiswa itu kan tidak lepas dari tulisan. Salah satunya adalah makalah. Kalau karya ilmiah itu tidak lepas dari penggunaan referensi. Anda jangan terlalu banyak referensi itu dari internet. Ada sebagian dari buku-buku, ya, buku-buku. Mungkin nanti ketika Anda menulis skripsi ada batasan, ya, ada batasan buku-buku referensi yang Anda gunakan. Misalnya 5 tahun ke belakang, ya, berarti buku-buku referensi yang Anda gunakan itu sekitar tahun 2000, misalnya 15 sampai sekarang. Itu biasanya ada ketentuan seperti itu.
Jadi Anda jangan mengambil dari internet karena belum tentu apa yang tersaji pada internet itu adalah betul. Anda padukan dengan buku-buku referensi. Gitu ya. Pada saat Anda menulis karya ilmiah, itu salah satunya adalah artikel. Ada yang Ibu melihat dari topiknya saja sudah menarik ya. Nah, Ibu melihat dari apa punya Farid juga efektivitas pembelajaran daring apa ya. Kemudian Anissa, nah itu ada beberapa yang sudah ya. Nah ada beberapa yang penulisannya itu masih apa dibuat apa tengah apa ya, dibuat tengah, jadi hampir semuanya itu sampai bagian penutup kalimat demi kalimat itu kayak kerucut apa ya, itu dibuat seperti itu. Nah ini tentunya tidak sesuai ya, tidak tepat. Nah Anda tulis seperti contoh yang sudah Ibu berikan gitu ya. Jadi baru sebagian yang Ibu koreksi karena Ibu baru melihat ya, mengecek tadi malam, jadi belum semuanya. Juga ada beberapa yang belum mengumpulkan. Kira-kira yang hadir di sini semuanya sudah menulis artikel ilmiah, sudah mengumpulkan tugasnya? Sudah, Bu. Sudah, ya, terima kasih. Ya, sudah menulis. Sudah, Bu. Ya, menulis artikel ilmiah. Nah, ini pada tahap pra penulisan. Jadi tadi menarik, kemudian data-datanya bisa diperoleh atau tidak dengan mudah. Makanya ada sumber informasi dari wawancara, dari penelitian, dari observasi, kemudian dari buku-buku referensi. Nah, Anda sudah mempertimbangkan dengan baik, lalu Anda membuat kerangkanya terlebih dahulu, baru nanti kita kembangkan pada tahap penulisan. Anda mau menggunakan analisis yang mana? Ya, argumentasi ya boleh, ya Anda bantukan dengan contoh-contoh. Ini pada tahap penulisan. Nah, pada tahap revisi tadi sudah saya sampaikan bahwa tahap revisi ini tentunya membutuhkan berbagai hal ya. Mental kita persiapkan dengan baik ya, supaya kita bisa selesai. Ya. Kalau dulu saya itu kalau konsultasi, nah ada revisi langsung saya kerjakan ya revisi tersebut. Ini pada penulisan artikel ya, salah satunya artikel. Nah, kemudian teknik penulisan laporan. Anda menulis artikel ilmiah tentunya tidak lepas dari penggunaan kutipan. Mengapa pada penulisan Anda ini tidak terlihat? Harusnya ya Anda mengambil kutipan dari mana? Misalnya Wahyu Dianto, nah, bukunya tahun berapa? 2019, halaman berapa? Titik 2, halaman 15. Wahyu Dianto, buka kurung, tahun terbit, titik 2, halaman, tutup kurung, mengatakan bahwa, oh itu berarti kutipan. Atau Anda akan meletakkan di belakang setelah kutipan, boleh ya. Nah, berarti kalau kutipan sudah selesai, buka kurung, Wahyu Dianto, koma, tahun terbit, titik 2, halaman. Ya, paham ya? Kalau Anda mencantumkan kutipan, otomatis Anda menulis daftar pustaka. Bagaimana penulisan daftar pustaka? Nah, menulis daftar pustaka itu ada dua cara. Cara yang pertama, ya nama pengarang, tahun terbit, judul buku, kota terbit, titik 2, penerbit. Atau nama pengarang,
judul buku, kota terbit, titik 2, penerbit, koma, tahun terbit. Mau Anda gunakan yang mana silakan. Pilih salah satu. Nah, dari daftar pustaka yang sudah saya lihat itu sebenarnya daftar pustaka ya artikel ilmiah milik Saudara Farid itu sudah benar ya, ada buku, ada internet ya. Hanya di sini kekurangannya ya Saudara Farid itu Anda tidak berdasarkan urutan abjad. Jadi Anda urutkan abjad dari A, kalau A ada A, kalau A tidak ada lanjutkan yang berikutnya setelah nama pengarang itu dibalik. Ya. Kalau belum dibalik ya nanti tidak urut. Ya. Nah ini begitu pula yang lain. Yang lain ada di situ yang tidak menggunakan daftar pustaka. Ada sebagian yang tidak mencantumkan daftar pustaka. Padahal itu wajib kalau karya ilmiah itu ada daftar pustakanya. Karena kita salah satunya adalah kajian pustaka berupa referensi, yaitu buku atau dari media yang lain. Ini teknik penulisan laporan. Nah, yang terakhir, ini yang tidak kalah pentingnya adalah ketika Anda diskusi kelompok. Anda sudah pernah diskusi kelompok pada semester 1 atau 2? Halo? Semester 1, Bu. Iya, semester 1 ya, tugas-tugas itu Anda presentasikan. Nah, berdasarkan pengalaman dari tahun ke tahun, ini ya yang Ibu amati. Ini untung Ibu nggak mengamati Anda ketika Anda diskusi kelompok ya. Nah, ini yang saya amati, itu diskusi kelompok itu dari satu kelompok yang presentasi di depan itu kadang waktunya lama sekali. Mengapa waktunya lama? Karena tidak menguasai materi. Ada pertanyaan, Anda buka HP, cari di HP, ya, cari di internet jawabannya. Nah, ini tentunya waktunya sangat lama. Padahal apa yang tertulis pada makalah Anda, paling tidak Anda sudah betul-betul menguasai. Kata demi kata Anda kuasai betul. Ini untuk kedepannya nanti. Anda semester 4, 5, dan ketika Anda presentasi, ya, presentasi skripsi Anda, nah itu Anda harus betul-betul menguasai kata demi kata. Sehingga nanti ketika ada pertanyaan, Anda langsung bisa menjawab dengan cepat dan tepat. Tidak usah Anda harus mencari di internet, ya, buka HP dan sebagainya, tidak bisa ketika Anda ujian skripsi, tidak bisa Anda gunakan HP buka-buka di situ. Nah, karena di ruang sidang ya, Anda sedang di sidang. Nah, ini tentunya menjadi suatu kebiasaan bagi Anda nanti. Jadi ketika Anda presentasi, nah Anda jangan bergantung kepada HP. Karena apa yang ada pada makalah Anda itu adalah hasil tulisan Anda. Berarti Anda sudah betul-betul menguasai. Nah, pada saat seminar itu ada beberapa komponen ya, yang terlibat di dalamnya. Yang pertama apa? Yang harus ada. Moderator. Anda pernah menjadi moderator? Pernah tidak menjadi moderator? Nah, ketika menjadi moderator, ini kuncinya. Kuncinya pada diskusi ilmiah atau suatu kegiatan adalah moderator. Kalau kegiatan yang tanpa diskusi adalah pembawa acara. Kalau pembawa acara ini tidak bisa membawakan acara dengan benar, ya, sesuai dengan tuntutan, ya. Nah, suasana ramai, diamkan saja, misalnya moderator diam saja, ya akhirnya menjadi suasana tidak bisa terkendali. Karena kuncinya adalah moderator. Makanya ketika Anda menjadi seorang moderator, Anda berhak mengingatkan kepada audiens.
Audien dimohon tenang, karena penyaji akan mempresentasikan makalah. Nah, makanya audien akan memperhatikan apa yang dikatakan oleh moderator. Nah, moderator ini harus bisa memimpin jalannya diskusi. Nah, makanya supaya jalannya diskusi ini, lalu lintas diskusi itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, moderator bagaimana? Moderator itu membuat rambu-rambu tata tertib. Satu, moderator memperkenalkan anggota kelompoknya, misalnya. Dua, penyaji mempresentasikan makalahnya selama 5 menit, misalnya. Setelah penyaji mempresentasikan makalah, ada sesi tanya jawab, dibuka 2 sesi. Masing-masing sesi menampung 2 pertanyaan. 2 pertanyaan baru dijawab oleh penyaji. Nah, itu yang disampaikan oleh moderator. Ketika Anda menjadi moderator, apakah seperti itu? Seperti itu tidak? Anda menyampaikan tata tertibnya. Halo? Ya, Bu. Oh ya. Nah, pada saat diskusi sudah selesai, moderator menyampaikan kesimpulan. Jadi, ya kesimpulan itu yang membacakan adalah moderator, bukan penyajinya, ya. Tuh. Jadi ternyata menjadi seorang moderator itu sangatlah berat, ya. Jadi tidak hanya sekedar hanya misalnya Anda memimpin diskusi saja, juga ada tugas-tugas yang lain. Nah, moderator tidak diperkenankan menjawab pertanyaan. Moderator itu hanya menjadi perantara saja antara peserta dengan penyaji. Kalau moderator lupa ya apa yang disampaikan oleh peserta, moderator bertanya kepada siapa? Bertanya kepada notulis. Notulen ya, notulis ya. Nah, saya pilih jadi notulis saja juga berat ya. Nah, harus menulis jalannya diskusi dari awal sampai selesai. Jadi ini harus ada kerjasama ya pada saat kita melaksanakan suatu kegiatan. Nah, kalau di situ narasumber ya penyaji, nah ada pembandingnya yang utama di situ ya penyajinya, ada pembandingnya yang topiknya sama. Ya. Jadi tidak hanya satu makalah saja, mungkin ada makalah yang lain. Kalau yang lengkap juga ada pengamatnya, ya. Pengamatnya ini tentunya adalah orang yang ahli, ya, tidak hanya sekedar pengamat saja. Begitu ya. Bagaimana? Ada tanggapan untuk materi? Kira-kira bisa dipahami? Insya Allah, Bu. Insya Allah. Ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu berikan dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan hari ini bermanfaat bagi Anda ya. Ibu mohon maaf karena hanya satu kali ini langsung ya bertemu dengan Anda walaupun hanya secara online saja. Mudah-mudahan apa yang diberikan itu bermanfaat bagi Anda nanti sebagai bekal Anda nanti. Tidak hanya sekedar mata kuliah bahasa Indonesia saja sudah selesai, kemudian ilmunya hilang ya, tapi silakan Anda terapkan dalam tentunya adalah penulisan karya ilmiah, karena dunia mahasiswa itu tidak lepas dari karya ilmiah. Sebelum Ibu akhiri, silakan ada tanggapan dari Anda tentang materinya bagaimana atau
saya menyampaikannya terlalu cepat ya pada videonya sehingga mungkin Anda mengalami kesulitan dalam memahami isinya. Nah, itu salah satu mungkin kelemahan kita melaksanakan pembelajaran online. Karena hanya satu arah saja Anda mendengar, Anda tidak bisa bertanya. Ya. Berbeda mungkin kalau secara langsung seperti ini, Anda silakan ya banyak pertanyaan silakan Anda sampaikan ya. Nah, mumpung kita bisa bertemu secara langsung ya silakan mungkin ada pertanyaan dari Anda. Kalau tidak ada ya Ibu mungkin akhiri sampai di sini. Mohon maaf jika ada tutur kata Ibu dari pertemuan awal di video pertama mungkin sampai selesai ada hal-hal yang kurang berkenan. Nah itu adalah salah satu mungkin kekurangan ya. Kalau tidak ada saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.